Saudara-saudara, inilah beberapa tokoh yang hari ini berulang tahun besok mati. Di dalam Alkitab mereka dikatakan mereka umur sekian lalu mati. Saudara-saudaraku, hari ini ulang tahun besok mati. Inilah tokoh-tokoh yang hari ini ulang tahun dan besok mati. Saudara, beberapa catatan mengatakan, saudara dikatakan, saudara lihat Adam. Adam dikatakan setelah dia umur 930 lalu dia mati. Saudara, di dalam ayat yang ke-8 dari Kejadian pasal 5 dikatakan setelah itu Set mencapai umur 912 lalu dia mati. Saudara, lalu Enos dikatakan setelah dia umur 905 tahun lalu dia mati. Saudara, lalu dikatakan dalam ayat 14 dari Kejadian pasal 5, Kenan pada waktu dia umur 910 lalu dia mati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lalu setelah 895 tahun Mahalalel mati kata Alkitab. Saudara-saudara, lalu dikatakan Yared itu mencapai umur 962. Waktu dia mencapai 962 lalu dikatakan oleh kitab dia mati. Saudara-saudaraku, lalu ayat yang ke-21 berbeda. Henok dia umur 365 tahun, tapi dia dikatakan bahwa setelah dia mencapai umur itu dia tidak mati, dia telah diangkat Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita jangan seperti tokoh-tokoh sebelumnya dari Adam sampai pada tokoh terakhir, bahwa hari ini ulang tahun besok mati. Kalau saudara mau diberkati, tonton terus video ini, Anda pasti diberkati. Jangan sampai jadi orang yang hari ini ulang tahun besok mati, tapi hari ini ulang tahun seperti Henok, engkau diangkat Tuhan. Dan saudara saksikan video ini, Tuhan memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan atas berulang tahunnya seseorang. Karena itu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang merayakannya pada umur berapapun. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, biar lewat ulang tahun umurmu bertambah, kasih karunia bertambah dari Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan, dan juga berkat-berkatnya selalu menyertai saudara. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam renungan mengenai khotbah saya mengenai ulang tahun. Saudara bicara tentang ulang tahun, semua orang senang berjumpa dengan ulang tahun. Karena dengan ulang tahun kita sedang mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih mempercayakan hidup ini di dunia ini. Saudara-saudara, namun yang menjadi pokok persoalan bukan ulang tahun, tetapi makna daripada ulang tahun itu sendiri. Dan karena itu di dalam khotbah ulang tahun ini, sekali lagi di dalam khotbah Kristen atau khotbah ulang tahun Kristen ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan. Khotbah ulang tahun dengan tema ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca teksnya di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saudaraku, namun menyingkat waktu, saya ingin baca dengan cepat beberapa ayat firman Allah. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Saudara, saya lompat pada ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Jadi Adam umur 800 tahun dan ia memperanakan anak laki-laki. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Perhatikan ayat-ayat ini, ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. 900 lalu mati. Seolah-olah dia mengatakan Adam hidupnya tidak ada sejarah yang luar biasa. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan ayat yang ke-11 mengenai Enos. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Sekali lagi, Henok hidup, makan, minum, dan mati. Tidak ada cerita selanjutnya. Ayat 11, lalu setelah dia mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Di dalam ayat yang ayat selanjutnya lagi, ayat yang ke-17, jadi Mahalalel mencapai umur 895. 895, maaf kata. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun. 895 tahun, lalu kata Alkitab, ia mati.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, semua itu catatan-catatan selalu menunjukkan mereka dengan angka umur yang panjang, tapi ditutup dengan kata lalu mati. Seolah-olah ada kata yang mengatakan, buat apa engkau umur panjang, tapi akhirnya engkau mati binasa. Atau mungkin tidak binasa, tapi akhirnya engkau mati dan sejarah hidupmu selesai. Nah, tetapi berbeda di dalam ayat yang kalau saudara baca ayat yang ke-22, menarik, ada satu tokoh yang berbeda. Alkitab tidak mengatakan setelah dia berumur sekian lalu mati. Ini berbeda, ayat 22 saya baca. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Perhatikan ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, ini menarik. Dari semua tokoh dari Adam, dan beberapa tokoh yang disebutkan dari Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ke-21, semua dikatakan mereka umur panjang 900, 800, dan sebagainya. Lalu Alkitab mengatakan, lalu mati. Saya mau bilang sama saudara, ini bagaikan cerita yang di awal luar biasa, mereka lahir sebagai tokoh-tokoh besar dengan umur panjang, tetapi Alkitab hanya mencatat lalu mati. Seolah-olah tidak ada sejarah yang luar biasa. Saudara-saudara, yang berikut itu berbeda dengan ayat yang ke-22. Seorang bernama Henok, sama, dia manusia biasa, dia juga lahir, tapi dia tidak ditutup dengan kata lalu dia mati. Saudara-saudara, apa artinya? Saudara, kembali pada tema yang saya sampaikan, ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, apa maksud ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau begitu ada ulang tahun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Menurut saya ada. Ulang tahun yang dilakukan tanpa makna adalah ulang tahun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang merayakan ulang tahun, tapi dia bukan hanya tidak bersyukur, dia melakukan hal-hal yang jahat di hari ulang tahun. Saudara, ada banyak orang bikin pesta ulang tahun, tapi bukan hanya tidak diisi dengan ibadah, mereka hanya isi dengan hura-hura, kesenangan dunia. Kadang-kadang merayakan ulang tahun dengan cara mabuk. Saudara, ada orang bikin ulang tahun berjudi, ada orang bikin ulang tahun lalu merayakan dengan selingkuhannya. Orang lain melakukan ulang tahun dengan pesta pora yang akhirnya membangkitkan hawa nafsu dan sebagainya. Beberapa orang merayakan ulang tahun makan sampai berlebihan dan akhirnya menimbulkan penyakit. Saudara, ini semua bicara tentang mereka adalah seperti tokoh yang tadi, makan, minum, dan mati, makan, minum, lahir, dan mati. Saudara-saudara, tapi ulang tahun Tuhan kasih itu adalah bonus daripada Tuhan. Kalau itu bonus, gunakanlah dengan baik ulang tahunmu. Ulang tahunmu harus engkau pakai untuk bersyukur pada Allah. Ulang tahunmu harus engkau isi dengan makna-makna yang benar kepada Tuhan. Isilah ulang tahunmu dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, dan bukan perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Nah, kembali pada tema kita pagi hari ini, khotbah ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya maksudkan dengan ulang tahun harus dirayakan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan? Dari Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 24 kita belajar yang pertama, ulang tahun bukan bicara panjang atau pendeknya umur, tapi makna hidup. Apakah hidupmu bermakna atau tanpa makna? Saudara, hidup itu bukan bergantung pada panjang atau pendeknya sebuah umur. Kita butuh umur yang panjang supaya kita dapat melihat hari-hari masa depan kita, hari-hari anak-anak kita, hari-hari masa depan anak cucu kita. Kita ingin supaya ada karya-karya yang lebih luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa Tuhan tambahkan umur ulang tahun ini. Tetapi ulang tahun yang saya maksudkan bukan berarti umur panjang atau umur pendek. Sebab ada orang begitu bangga dengan umur panjang, dan ada beberapa orang yang kurang bersyukur karena hidupnya pendek. Nah, saudara-saudara, hidup kita bukan masalah panjang atau pendek. Film itu terdiri dari dua, film panjang dan film pendek. Nah, pendek atau panjangnya sebuah film itu tidak membuat film itu menjadi berharga. Panjang atau pendeknya sebuah film itu tidak membuat film itu menjadi booming. Panjangnya sebuah film atau pendeknya sebuah film tidak membuat dia akhirnya menjadi mahal atau berharga. Tapi film itu akan menjadi bermakna, atau film itu akan menjadi luar biasa, film itu akan menjadi the best seller atau menjadi video terbaik apabila video itu memberi sebuah makna atau sebuah cerita yang luar biasa, memiliki sebuah hubungan antara
film itu dengan mampu membangkitkan emosi yang ada, perasaan-perasaan yang ada di setiap penonton. Dan itu yang akan membuat film itu berbeda. Demikian dengan hidup kita, saudara-saudara. Bertambahnya ulang tahun itu tidak membuktikan bahwa Anda luar biasa. Pendeknya sebuah umur di dalam kehidupan saudara yang dipercayakan Tuhan itu juga bukan bermakna kutukan atau bermakna kurang baik. Tetapi pendek atau panjang, sekali lagi, itu tidak ada hubungannya dengan ulang tahun. Tuhan memberi panjang atau pendek, pertama itu adalah hak Tuhan secara penuh. Tapi yang kedua, sebenarnya pendek dan panjang itu bukan bicara tentang panjang dan pendek, tapi bicara tentang makna. Apa yang engkau isi pada masa-masa Tuhan mempercayakan engkau ulang tahun? Menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, mengecewakan keluargamu, hidup tanpa makna dan tanpa tujuan, hidupmu hanya hidup di dalam dosa. Kalau itu yang terjadi, maka berapapun panjang umurmu itu tidak bermakna sama sekali di hadapan Tuhan. Tapi bagi Tuhan lebih baik engkau hidup sehari, sekali lagi, bagi Tuhan lebih baik engkau hidup sehari, tetapi hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik engkau hidup hanya sehari, tapi hidupmu benar-benar berjalan sesuai maunya Tuhan. Lebih baik engkau hidup hanya sehari daripada engkau hidup jutaan tahun atau ratusan tahun, seperti tadi firman Allah berkata, mereka hidup ratusan, ada yang 900 tahun. Tetapi Adam hidup di dalam dosa. Adam jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, poin pertama saya, makna daripada ulang tahun adalah memberi makna. Jadi kalau Anda bertambah umur, berarti Anda harus memberi makna. Apa artinya memberi makna? Isilah setiap jalan-jalan hidupmu yang dipercayakan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan ini dengan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang saya maksud dengan ulang tahun yang bermakna atau ulang tahun yang memiliki makna hidup, yaitu ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, hiduplah dekat dengan Tuhan, alias mengejar Tuhan, berburu Tuhan. Saudara-saudaraku, bukan hanya karir, jabatan, pangkat, nama besar yang kita harus buru. Saudara-saudara, di dalam ayat yang tadi dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, kata Alkitab di dalam ayat 24. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa ulang tahun yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ulang tahun yang diberi makna dengan cara hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Kata hidup bergaul dengan Tuhan ini memiliki arti hidup intim dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin hidup rindu mengejar hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi orang bertambah umur, dia melihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Waktu dia melihat itu sebagai kebaikan Tuhan, maka dia melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sebagai anugerah Tuhan. Waktu dia lihat itu anugerah Tuhan, dia tidak bisa balas anugerah, sebab anugerah adalah pemberian dari Tuhan atas hidup kita yang tidak butuh balasan. Nah, saudara-saudara, orang yang menyadari bahwa ulang tahun adalah anugerah daripada Tuhan, maka hidupnya tidak dia pakai untuk semakin jauh dari Tuhan, tapi hidupnya dia pakai untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, berkat umur panjang, berkat jabatan, pangkat, nama besar, kecantikan, kegantengan, semua yang dipercayakan selama hidup kita dengan tujuan satu yang menjadi tujuan, yaitu hidupmu makin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang hidup hari-hari ini makin umur panjang, bukan makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Kita tahu banyak anak-anak yang dulu waktu kecil, sekolah minggu umur 5 tahun, pendeta diundang oleh papa mamanya, lalu merayakan ulang tahun, didoakan dengan harapan anak ini hidup besar, takut akan Tuhan dan hormat Tuhan. Umur 12-an tahun, dia mulai berpikir dia adalah anak remaja, lalu dia pikir, gereja tidak perlu, kebaktian kaum muda tidak perlu, lalu dia pergi jauh dari Tuhan. Dan ketika dia masuk di SMU atau kuliah, dia mulai makin jauh dari Tuhan dan hidupnya berantakan. Nah, ini yang saya bilang, bahwa semakin engkau berumur, semakin bertambahnya umurmu, maka belajar dari Henokh. Henokh semakin umur, dia mengejar Tuhan, dia memburu Tuhan di dalam hidupnya. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh bekerja, ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh sekolah, ini tidak berarti Anda tidak boleh melakukan kegiatan yang lain. No, ini bicara tentang prioritas.
bahwa kita boleh kejar apapun selama Tuhan mempercayakan umur ini. Sebab ada begitu banyak orang yang akhirnya mengejar berkat, mengejar jabatan, pangkat, dan kedudukan selama umur mereka dipercayakan oleh Tuhan. Tapi mereka lupa untuk mengejar Tuhan sebagai sumber dari segala sumber berkat di dalam hidup mereka. Akhirnya ulang tahun menjadi ulang tahun yang tanpa makna, karena mereka tidak pernah mengejar atau memburu atau mengejar hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka kejar adalah dalam tanda kutip hadirat dunia, kesenangan dunia, dan segala macam keinginan dunia. Tapi bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, ulang tahun yang benar adalah mencari Tuhan dan mencari Tuhan dan mencari Tuhan lagi di dalam kehidupan saudara. Sebab apa? Sebab hidup ini tidak tahu sampai kapan kita bisa menjalani hidup ini. Kita tidak tahu sampai umur berapa kita masih bisa hidup. Kita tidak tahu sampai umur berapa kita masih sehat. Kita tidak tahu sampai umur berapa kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi karena menyadari ini, maka ketika kita berulang tahun, sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa di sisi lain umur kita seolah-olah panjang, tapi di sisi lain sebenarnya umur kita semakin pendek. Kenapa? Karena bertambahnya umur itu bagaikan penggunaan baterai di dalam sebuah handphone. Semakin digunakan, baterai itu akan semakin habis. Demikian hidup kita. Semakin kita jalani bertahun-tahun, bertambahnya 1 tahun, sebenarnya secara umur di hadapan Tuhan Anda sedang berkurang. Karena itu, gunakanlah hari-hari hidupmu, khusus ketika merayakan ulang tahun. Berikanlah, buatlah sebuah prioritas, buatlah sebuah komitmen bahwa Tuhan, di umur yang makin bertambah ini, saya ingin dekat dengan Tuhan, saya ingin lebih dekat dengan Tuhan dan dekat dengan hadirat-Mu. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ulang tahun yang berkenan adalah di hadapan Tuhan adalah ulang tahun yang dimana kita dapat menyiapkan diri untuk siap atau mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong hari kematian sekaligus hari penghakiman kita. Saudara-saudaraku, ulang tahun adalah sebuah peringatan, sebuah bel, sebuah bunyi lonceng, bunyi trompet dari sorga untuk mengingatkan kita bahwa kita semakin dekat dengan 2 hal, yaitu hari kematian dan hari penghakiman. Mengapa saya mengatakan itu? Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan hidup hanya sekali dan sesudah itu dihakimi. Jadi ketika kita berumur ulang tahun, tadi saya mengatakan kita bukan sebenarnya dari sisi Allah, kita bukan sedang bertambah umur, tapi kita sedang berkurang umur kita. Itu berarti kita dekat dengan apa? Manusia, Alkitab mengatakan hanya bisa umur sampai 70. Lebih daripada itu 80 penuh dengan penderitaan. Artinya sehebat-hebat kita, rata-rata kita umur 70, 80. Itu berarti bahwa kalau saya umur 50, berarti saya punya hidup tinggal 20 tahun. Dan kalau saya punya hidup tinggal 20 tahun, berarti hidup saya dekat dengan 2 hal. Pertama, dekat dengan kematian. Sebab hidup ini tidak bisa ada yang kekal. Tidak ada orang yang umur sampai 200 tahun. Tidak ada, apalagi hidup kekal. Kalau begitu, hidup kita sedang diberi limit, diberi batasan. Nah, karena menyadari bahwa hidup kita akan segera berakhir, maka saudara-saudara, saya bilang tadi, gunakanlah hidupmu dengan baik. Gunakanlah hidupmu untuk melayani Tuhan. Gunakanlah hidupmu untuk mencari Tuhan. Gunakanlah hidup ini untuk berkarya untuk hal-hal yang positif. Gunakanlah sisa hidup Anda untuk hal-hal yang luar biasa, sehingga kalaupun kita mati nanti, kita dapat meninggalkan sebuah warisan surgawi, sebuah warisan yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, ulang tahun harus diberi makna. Karena apa? Dengan bertambahnya ulang tahun kita dekat dengan kematian. Itu berarti setelah kematian kita hidup dengan kita akan berhadapan dengan penghakiman. Kita berhadapan dengan hakim kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan memberi pertanggungjawaban atas apapun yang kita lakukan dalam dunia ini. Saudara masih ingat cerita mengenai bagaimana Tuhan memberi ilustrasi tentang Dia mempercayakan talenta. Saudara-saudara, waktu Dia mempercayakan talenta, ada yang 5, ada yang berbeda-beda. Yang terakhir 1, saudara-saudara 5 mengembangkan jadi 10 dan sebagainya. 1 dia simpan. Dan pada waktu Tuhan pemilik dari talenta itu kembali, dia bertanya dan semua melakukan tugasnya, mengembangkan talentanya dengan baik. Tapi yang 1, Alkitab mengatakan dia menguburkan dia. Dan dia mengatakan, buat apa saya kembangkan talenta saya? Lalu Tuhan itu berkata, ambil dia punya, kasih ke orang yang telah mengembangkan dengan baik, dan yang dia sendiri enyakan dia atau binasakan dia, kalau begitu saya mau bilang gitu. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Hidup sekali lagi bukan bicara tentang umur panjang atau umur pendek. Hidup harus diberi makna. Tapi juga hidup harus hati-hati. Kenapa? Karena hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, kenapa ulang tahun harus diberi makna atau hidup harus makin berkenan? Karena hidup kita akan dipertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku, saudara kita akan berdiri di hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan menjadi hakim bagi kita. Dan dia akan menentukan Anda ke sorga atau Anda ke neraka. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua memilih kalau bisa kita hidup dengan suasana sorga di bumi. Tapi kita juga bukan hanya merasakan suasana di bumi. Satu waktu kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau tutup dengan sebuah pesan bahwa ulang tahun isilah dengan hal-hal yang bermakna. Isilah hidup dengan ulang tahun ini dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah makna ulang tahun. Berapapun umur Anda, siapapun Anda, wanita atau pria, orang tua atau orang muda, anak kecil atau orang dewasa, itu tidak penting bagi saya. Saudara-saudara merayakan dengan cara pesta besar atau pesta kecil, mengundang banyak orang atau sedikit orang, mengadakannya di tempat-tempat hebat atau tempat-tempat tidak hebat, itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah Anda harus kelihatan hebat di hadapan Tuhan pada waktu Tuhan mempercayai Anda umur yang panjang. Saudara-saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara sehingga hidup kita makin hari makin menyadari hidup kita bukan makin panjang tapi makin pendek. Kalau makin pendek, kita harus menyiapkan hidup ini dengan baik karena hidup ini sementara. Kalau hidup ini sementara, mari kita seperti pujian berkata, hidup ini hanya sementara. Karena itu gunakanlah hidup ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kiranya renungan firman Tuhan mengenai khotbah ulang tahun pagi di saat ini dapat memberkati kita. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Anda, dan apapun yang Anda kerjakan selalu sukses dan disertai oleh Tuhan. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.